Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini siswa sekalian? Baik, ya. Jadi ini nanti kalau pas belajar itu nah ini dijawabkan, bikin roti. Siapa yang bikin hari ini? Ya kita banyak belajarnya. Baik, yang tidak masuk hari ini siapa? Dapat. Baik, dapat izin. Saya dari dapat masuk semua? Masuk. Baik. Hari ini kita akan pelajari akidah akhlak, yaitu materi yang bab 5, keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk ke dalam 25 orang nabi dan rasul yang terdapat di dalam Al-Quran. Berarti termasuklah nabi dan rasul yang wajib kita percaya. Nah, kenapa kita mempelajari keteladanan Nabi Sulaiman? Karena ada beberapa dari kisah Nabi Sulaiman itu yang bisa kita contoh. Jadi nanti yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini, nah, Ibu sudah siapkan pelajarannya. Kamu tengok di bawah tulis. Yang akan kita pelajari materinya adalah yang pertama, keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua apa nak? Beberapa karunia besar atau mukjizat Nabi Sulaiman. Kemudian yang ketiga, sikap rendah hati Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, setelah kamu mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman ini nanti, kamu harus bisa menjelaskan satu hikmah yang bisa kamu ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang kedua, menyebutkan dalil bukti tentang keteladanan Nabi Sulaiman
dibantu oleh Aisyah, ditutup oleh Habibah, ya, dan kawan-kawan yang lain nanti. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi yang pertama tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman, yakni dalil tentang keagungan Nabi Sulaiman alaihissalam yang terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Nah, baik. Coba yang punya buka bukunya membaca Aisyah. Coba bacakan Aisyah arti Al-Quran surat An-Naml ayat 18 sampai 26. Coba bacakan. Firman Allah, dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi penjelasan tentang suara burung dan kami mengenai segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata. Baik. Jadi di situ terdapat dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata. Baik. Sebelum kita masuk membahas lebih jauh tentang Nabi Sulaiman, nah, nanti pun kamu ibu minta nanti bekerja kelompok. Sekarang coba kumpulkan pertanyaan yang ada di pikiran kamu. Boleh nanti kawannya yang menjawab, ibu yang mengumpulkan dulu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Ya, silakan. Seputaran tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang ingin kamu tanyakan, silakan. Iya, silakan kasih yang ke kanan. Iya, silakan. Apa mukjizat Nabi Sulaiman? Baik, dicatat ya. Nah, yang lain, kawan yang lain, tolong itu dicatat juga. Dicatat yang pertanyaan kasih. Ada lagi yang lain? Silakan tentang Nabi Sulaiman. Atau ingin menjawabnya boleh? Silakan. Nah, Chelsea. Yang lain silakan. Yang ingin ditanyakan tentang Nabi Sulaiman. Tadi Ibu sudah suruh kamu membaca tentang Nabi Sulaiman, atau silakan tengok ke materi yang akan Ibu bagi. Silakan tengok ke papan. Di buku kitab juga ada. Ya. Silakan. Yang lain? Ada yang ingin ditanyakan atau ingin menjawab, memberi jawaban kepada pertanyaan Chelsea tadi?
belum ketemu jawabannya, kita adakan nanti diskusi. Ya, nah, silakan. Nabi Sulaiman, nabi yang sangat kaya raya. Jadi Chelsea mengatakan Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat kaya raya. Sudah dua? Ya. Nanti kita buktikan apa ya Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat kaya raya. Ya, nah, kita buktikan nanti. Lanjut. Siapa lagi? Kenapa kok Chelsea bisa mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang sangat kaya raya? Nah, kamu yang telah mendengarkan Nabi Sulaiman, silakan. Apa yang kamu pernah dengar sebelum kita atau ibu lebih menjelaskan tentang cerita Nabi Sulaiman tersebut? Nah, silakan dulu apa yang kamu ketahui. Ya, Nabi Pak. Nabi Sulaiman tahu bahasa hewan. Bagus. Kata Afifah, Nabi Sulaiman tahu bahasa hewan. Nah, jadi Afifah pernah mendengar Nabi Sulaiman itu tahu bahasa hewan. Nah, alhamdulillah. Kita buktikan nanti iya atau tidak. Ya kan? Sekarang kita terima aja dulu. Nah, yang lain. Bagus, yang lain. Siapa yang bisa memberikan gambaran tentang Nabi Sulaiman? Ya, kamu dengar aja. Ibu tidak minta sekarang mau salah, mau benar, tidak itu. Yang penting kamu mengatakan tentang Nabi Sulaiman apa yang kamu ketahui. Nah, coba. Ya, silakan Desa. Nabi yang mampu mengatur para jin. Nabi yang mampu mengatur para jin. Mantap, Reza. Ibu catat. Nabi yang mampu mengatur para jin. Nah, silakan. Kata Reza ya, apakah memang nanti Nabi Sulaiman itu dia mampu mengatur jin? Atau hanya terkata-kata saja? Ada yang lain lagi? Tidak ada yang lain? Nah, tadi sekarang Ibu simpulkan dari yang 4 yang memberikan pendapat atau masukan tadi. Ya. Nah, yang pertama tadi Chelsea, apa-apa saja mukjizat Nabi Sulaiman, ya kan? Nah, catat. Yang kedua, Nabi Sulaiman itu termasuk orang yang kaya raya. Itu tadi kata Chelsea ya. Nah, kata Aisyah, Nabi Sulaiman itu anak Nabi Daud alaihissalam. Ya. Nah, kemudian kata Reza, Nabi Sulaiman itu dia bisa mengatur para jin. Dan 4. Nah, silakan ada yang lain lagi memberikan masukan. Jadi cukup 5 nanti. Apa yang kamu ingat tentang Nabi Sulaiman? Nah, nanti baru kita adakan diskusi nanti. Kaza, ada yang kepikiran Kaza tentang pernah dengar cerita Nabi Sulaiman? Dari SD atau dari MDA atau di rumah atau pernah baca cerita Nabi Sulaiman? Pernah. Apa kira-kira yang Kaza ingat tentang Nabi Sulaiman? Lu ingat? Nah, nanti kita bantu Kaza ya. Nah, baik, sekarang karena sudah ada 4 tadi, 4 masukan yang telah diberikan ke Ibu. Sekarang Ibu minta kamu yang akan membahasnya. Nanti barulah Ibu simpulkan bersama-sama dengan kamu sekalian. Setuju? Baik. Nah, sekarang silakan bikin
Oke, berkelompok. Ya. Tak kasih, bantu lagi Kak. Di dekat mana di sini waktunya. Bantu juga. Nah, dan kali kedua, ya, ini saya. Nah, berangkat terus yang kedua ya. Nah, bagus. Sekarang tadi sudah ada 4 pernyataan ya. Nah, Ibu kasih nama kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1, pertanyaan dari Chelsea, apa-apa saja mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam? Coba kamu cari di buku kitab, kamu jawab bertiga kerjasama ya. Nah, kelompok 2 ya kan, tentang sedikit pengetahuan tentang Nabi Sulaiman. Contoh tadi, Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud alaihissalam. Saudara itu apa lagi tentang kisah profilnya Sulaiman itu? Nah, coba kamu catat ya. Nah, baik. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, kasih waktu 5 menit. Jadi ada yang mencari, ada yang membacakan, ya ada yang mencatat. Nah, bacakan. Afifa pamannya yang mencatat. Nah, ini juga Raisya. Nah, dia catat tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nah, yang bisa diapakan? Yang bisa kamu ambil dari cerita Nabi Sulaiman ini? Baik. Nah, ini dia, kita pinjam buku yang dari kelompok 1. Nah, ya. Nah, coba kamu cari di sini. Cukup paling banyak pernyataan dari kelompok 2 ini 10 baris paling banyak ya. Nah, jadi baris pertama apa? Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi Daud. Nah, itu yang pertama tuh. Nah, setelah itu apa lagi? Ya. Kalau pipa salah payah, pindah ke sini ya pipa. Duduknya bawa aja kursi ke sini. Kalau payah duduknya, kalau nggak nampak bawahnya. Nah, coba mejanya kursinya aja bawa ya. Nah, tiba-tiba bagus. Nah, itu ya. Nah, ya. Ingat. Silakan kalau ada yang tidak mengerti, tanyakan ke ibu ya. Nah, boleh bertanya.
Iya, biar siapa siapa si Raisa bacanya ya. Ditanya 2 menit lagi. Tak perlu banyak-banyak, nanti akan kita baca semua. Tengok lagi di buku kitabnya itu tentang yang kelompok 1, tengok halaman 57 itu. Tengok di sampingnya. Nah, coba kamu telah baik-baik. Nah, perhatikan ke depan juga. Sudah rasanya Esa? Baik. Nah, alhamdulillah. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan yang 2 dulu. Pernyataan 2. Yang pertama kelompok 1, siapa yang akan bacakan? Siapa yang akan bacakan jawabannya? Iya. Berdiri di depan, bawa bukunya menghadap ke kawannya. Dia nampak nanti. Dekat sini. Yang jawaban kamu yang tadi. Pertanyaan yang untuk kelompok 1, sebutkan mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, silakan berdiri menghadap ke kawannya. Dekat di sini. Silakan. Nah, ya silakan Jasi perwakilannya. Ya boleh Jasi. Bagus. Nah, yang lain simak ya. Nah, menghadap ke situ Jasi. Baik. Nah, silakan. Jadi mukjizat Nabi Sulaiman ialah mengetahui semua bahasa binatang. Ya, stop. Apa yang pertama? Mengetahui semua bahasa binatang. Mengetahui semua bahasa binatang. Nah, bagi kawan yang lain, kelompok 1 itu dicatat. Nanti ibu tanya lagi nanti. Nah, baik. Yang kedua apa sih? Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Nabi yang paling kaya Di antara di antara manusia sepanjang peradaban. Itu yang kedua. Mukjizat Nabi Sulaiman yang ketiga, semuanya ada berapa mukjizatnya? Ada 4. Nah, baik. Sekarang yang ketiga apa? mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia. Mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah peradaban manusia. Baik, berarti yang terakhir sih? Apa yang terakhir sih? Dapat mengendarai angin sesuai perintah. Dapat mengendarai angin sesuai. Kasih aplaus untuk Jasi. Ya, silakan untuk Jasi. Baik. Tadi kelompok 1 sudah memperlihatkan hasil kerjanya. Mukjizat Nabi Sulaiman itu, nah dengarkan dulu Ibu, baru nanti kita pindah ke kelompok 2 ya. Mukjizat itu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan kenabian dan kerasulannya tidak bisa dipelajari, tidak bisa ditiru. Nah, jadi Nabi Sulaiman tuh banyak dia punya, di antaranya yang paling besar ada 4. Yang pertama tadi mengetahui semua bahasa binatang. Nah, contoh. Siapa yang ingat? Bahasa apa yang diketahui Nabi Sulaiman tuh di antara binatang? Bagus. Semut. Apa lagi? Burung. Bagus. Burung. Hut. Alhamdulillah. Tadi, nah di zaman Nabi Sulaiman tuh ada sejenis burung hut. Dia tuh sama lah kayak tukang patrolinya Nabi Sulaiman, ya. Nah, jadi Nabi Sulaiman mengetahui tentang bahasa semut dan burung hut. Nah, contohnya Nabi Sulaiman mengetahui bahasa semut apa? Nabi Sulaiman dengan tentaranya berbaris pergi dia lewat di sebuah sarang semut.
nanti kamu ada tugas dari ibu tentang membaca kisah Nabi Sulaiman. Kita buktikan nanti ya. Nah, yang ketiga apa tadi? Mujizat Nabi Sulaiman mempunyai pasukan yang paling kuat, paling besar. Nah, di sini dibuktikanlah apa yang dikatakan Raisa tadi. Kata Raisa, Nabi Sulaiman bisa mengatur jin. Jadi jin itu tentara Nabi Sulaiman, bukan manusia saja tawarnya, jin juga rupanya. Nah, saking hebatnya, jadi di antara para nabi yang bisa dia menguasai jin itu, bahkan untuk pembangunan itu, haji itu lah disuruh, ya kan? Nah, berarti pendapat yang didengar oleh Raisa betul. Kita kasih aplaus Raisa. Ya, baik. Yang keempat apa tadi? Dapat mengendarai angin. Jadi Nabi Sulaiman itu kemana-mana tidak pakai gojek, tidak pakai mobil, apalagi jalan kaki. Dia tinggal mengendarai angin. Nah, baik. Karena kelompok 1 sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, kita kasih kelompok 1 hebat. Coba 1, 2, 3. Kelompok 1 hebat. Yang lain kita ulang lagi. Kelompok 1 hebat. Bagus, berarti semuanya hebat. Nah, sekarang kita pindah ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2, siapa yang ingin membacakan hasilnya? Reza, baik. Silakan Reza. Nah, kita dengarkan bersama ya. Dicatat. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud. Sejak usia muda sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaannya di bidang hukum. Dan Nabi Sulaiman adalah salah satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa memahami bahasa binatang. iya, baik, silakan. Itu sekelumit baru tentang Sulaiman. Ya, yang bisa kita ambil dari profil Nabi Sulaiman yang dicari oleh kelompok 1 tadi. Nabi Sulaiman adalah putranya Nabi Daud alaihissalam. Semenjak kecil, Nabi Sulaiman ini sudah nampak kecerdasannya. Nah, di kecerdasannya ini, ibu berikan suatu riwayat agar kamu bisa membuktikan nanti betul nggak Nabi Sulaiman ini pintar atau tidak. Nah, di suatu hari Nabi Daud yang ketika itu menjadi raja, sebelum Nabi Sulaiman menjadi raja, dia datanglah 2 orang yang sedang bersengketa, berkelahi dia. Yang satu punya kambing, yang satu punya tanaman, menghadap kepada Nabi Daud alaihissalam. Nah, di situ Nabi Sulaiman juga ikut mendengarkan, duduk dia di situ. Jadi diceritakannya lah, oh sama kawannya yang para
dikasihkan oleh si Ahmad, kebunnya si Ahmad dikasihkan oleh si Badung. Jadi ditanyalah sama kawannya, bagaimana? Wah, setuju yang mulia. Betul itu kata si Sulaiman. Nah, itulah yang membuktikan bahwa Nabi Sulaiman itu adalah sangat pintar. Ya, baik. Untuk tugas kamu di rumah, silakan baca tentang cerita Nabi Sulaiman semuanya ya. Nah, besok akan kita lanjutkan pembahasannya di pertemuan kedua. Untuk saat ini juga untuk tugas kamu di rumah, bukan di rumah sekarang. Sebutkan satu contoh sikap yang dapat kita teladani. Apa? Yang kita lakukan untuk meneladani sikap Nabi Sulaiman. Apa kira-kira? Yang pertama yaitu adil, pintar. Nah, kasih aku Risa. Ya, demikian untuk hari ini kita baca hamdalah. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi ingat ya, baca kisah apa tadi nak? Nabi Sulaiman. Nanti kamu ringkas ya. Nah, demikian. Semoga kita bisa meneladani kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari